Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab fluida dinamis. Berikut ini ada soal berhubungan bagaimana caranya menentukan tekanan dalam suatu pipa. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui sebuah pipa horizontal yang luas penampangnya 1 cm persegi disambung dengan pipa horizontal lainnya yang luas penampangnya 5 cm persegi. Kelajuan air dalam pipa kecil adalah 10 meter per second dan tekanan airnya 100 kPa. Pertanyaannya Sobat 100, tentukan tekanan dalam pipa besar pada jarak 1 meter di atas pipa yang kecil. Itu berapa kilopascal? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Katakanlah ini ilustrasi gambar yang dimaksud ya. Jadi di sini ada pipa yang kecil, di atasnya ada pipa yang besar. Diketahui di soal bahwa luas penampang yang kecil itu 1 cm persegi. Dalam satuan internasional ini nilainya adalah sama dengan 10⁻⁴ meter persegi. Kemudian air masuk ke pipa yang kecil dengan kelajuan 10 meter per second. Selanjutnya pada jarak 1 meter di atas pipa yang kecil ini nanti ditanya pada pipa besar itu tekanannya berapa ya. Jadi keterangan berikutnya di sini pipa yang besar itu luas penampangnya 5 cm persegi. Dalam satuan internasional ini nilainya adalah sama dengan 5 kali 10⁻⁴ meter persegi. Nah, apabila tekanan air saat masuk pipa yang kecil itu nilainya adalah sama dengan 100 kPa. Pertanyaannya, tekanan air di pipa yang besar itu berapa? Oke, Sobat 100, kita tidak bisa langsung menghitung tekanan ya, karena di sini ada perbedaan luas penampang antara pipa yang kecil dan yang besar. Maka langkah pertama di sini Sobat 100 hitung dulu kelajuan air di pipa yang besar ini nilainya berapa. Bagaimana cara mengerjakannya? Di sini Sobat 100 gunakan persamaan kontinuitas yang mana debit di pipa yang kecil nilainya sama dengan debit di pipa yang besar. Karena pada soal diketahui luas penampang dan kelajuan air, maka rumus debit yang kita pakai di sini adalah Q sama dengan A kali V. Sehingga persamaan kontinuitas di sini kita tuliskan menjadi A pipa yang kecil kalikan kelajuan pada pipa yang kecil nilainya sama dengan A pipa yang besar kalikan kelajuan air pada pipa yang besar. Sobat 100 masukkan angkanya ya. Luas penampang pipa yang kecil adalah 10⁻⁴ meter persegi. Kelajuan air yang masuk pada pipa yang kecil adalah 10 meter per second. Kemudian luas penampang pada pipa yang besar adalah 5 kali 10⁻⁴ meter persegi. Sehingga kita tuliskan di sini yaitu 10⁻⁴ kalikan 10 nilainya sama dengan 5 kalikan 10⁻⁴ kalikan kecepatan air pada pipa yang besar. Nah, ini ada angka yang sama ya, di ruas kiri dan di kanan ada 10⁻⁴. Ini kita coret habis karena nilainya sama, sehingga tertulis di sini 10 sama dengan 5 kalikan V besar. Karena kita ingin menghitung kecepatan air di pipa yang besar, maka angka 10 dibagi dengan angka 5. Sehingga kita peroleh kecepatan air pada pipa yang besar itu sama dengan 2 meter per second. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai kecepatan air pada pipa yang besar, maka untuk menentukan nilai tekanan pada pipa yang besar, di sini Sobat 100 gunakan persamaan Bernoulli. Yang mana rumusnya adalah tekanan pada pipa yang kecil ditambah rho G kalikan ketinggian pipa yang kecil ditambah setengah rho kelajuan air pada pipa yang kecil ini dikuadratkan, nilainya harus sama dengan tekanan pada pipa yang besar kalikan rho G kalikan ketinggian pipa yang besar ditambah setengah rho kecepatan air pada pipa yang besar dikuadratkan. Ingat, di sini kita gunakan posisi pipa yang kecil itu sebagai acuan, sehingga ini ketinggian pipa yang kecil itu 0 ya. Nah, karena kita ingin menghitung tekanan pada pipa yang besar, maka yang bagian rho GH besar plus setengah rho V besar kuadrat ini pindah ruas jadi pengurangan ya. Sehingga kita tuliskan di sini tekanan pada pipa yang besar itu nilainya sama dengan tekanan pada pipa yang kecil ditambah rho kali G kalikan ini dalam kurung ya
ketinggian atau posisi pipa yang kecil dikurangi ketinggian atau posisi pipa yang besar ditambah setengah rho kalikan kecepatan air pada pipa yang kecil dikuadratkan dikurangi kecepatan air pada pipa yang besar dikuadratkan. Sobat 100 masukkan angka ya. Pada pipa yang kecil tekanannya tadi adalah 100 kPa. Karena ini air, kita gunakan massa jenis air adalah 1000. Tanpa keterangan di soal, gunakan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Tadi pipa yang kecil ini sebagai acuan sehingga ketinggiannya atau posisinya itu 0. Sementara ketinggian atau posisi pipa yang besar tadi adalah 1 meter. Selanjutnya kecepatan air pada pipa yang kecil tadi adalah 10 meter per second. Sementara kecepatan air pada pipa yang besar sudah kita hitung sebelumnya, nilainya adalah 2 meter per second. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, tekanan untuk di pipa yang besar nilainya itu sama dengan 100 kPa ditambah 1000 kalikan 10 dikalikan negatif 1 ditambah setengah kalikan 1000 kalikan 10 kuadrat kurangi 2 kuadrat. Oke, kita hitung sama-sama ya Sobat 100. Di sini ada angka 1000 kali 10 kali negatif 1, ketemu negatif 10.000 ya, tapi itu dalam satuan Pascal. Agar bisa dihitung dengan tekanan pipa yang kecil, ini kita ubah ke satuan kilopascal. Jadi ini yang hasil perkalian suku yang kedua ini atau yang di tengah ini nilainya adalah negatif 10 kilopascal. Berikutnya yang suku terakhir yang sebelah kanan, kalau kita hitung 10 kuadrat adalah 100, 2 kuadrat adalah 4 ya. 100 dikurangi 4 ketemu 96. 96 kalikan setengah berarti 96 dibagi 2 ketemu 48 ya. 48 kalikan 1000 ketemu 48.000 Pascal. Kita ubah ke kilopascal, yang 1000-nya ini kita abaikan jadi tinggal 48 kilopascal ya. Oke, kita tuliskan di baris berikutnya, tekanan air pada pipa yang besar itu sama dengan 100 kPa dikurangi 10 kPa ditambah 48 kPa. Karena ini satuannya sudah kilopascal, tinggal kita hitung angkanya saja ya. 100 dikurangi 10 ketemu 90, 90 ditambah 48 kita peroleh nilai tekanan pada pipa yang besar itu sama dengan 138 kPa. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di sini ada pipa yang memiliki ujung penampang yang berbeda, yang mana di soal diketahui luas penampang pipa yang kecil, tekanan air pada pipa yang kecil, kelajuan air pada pipa yang kecil, kemudian diketahui posisi pipa yang besar diukur terhadap pipa yang kecil, diketahui lagi luas penampang pipa yang besar, ditanya tekanan air pada pipa yang besar. Maka untuk mengerjakannya kita butuh 2 step atau 2 persamaan ya. Persamaan yang pertama adalah persamaan kontinuitas, yang mana formulanya adalah debit pada pipa yang kecil nilainya sama dengan debit pada pipa yang besar. Karena di soal sudah diketahui luas penampang pipa yang kecil dan kelajuan air pada pipa yang kecil, maka rumus debit yang kita gunakan di sini adalah Q sama dengan A kali V. Dengan demikian persamaan kontinuitas yang kita pakai adalah luas penampang pipa kecil kalikan kelajuan air pada pipa kecil nilainya sama dengan luas penampang pipa yang besar kalikan kelajuan air pada pipa yang besar. Sobat 100 masukkan angkanya, lakukan perhitungan, ketemu kelajuan air pada pipa yang besar sekian meter per second. Setelah diperoleh nilai kecepatan air pada pipa yang besar, langkah kedua Sobat 100 gunakan persamaan Bernoulli, yang mana formulanya adalah tekanan air pada pipa yang kecil ditambah rho kali G kalikan ketinggian pipa yang kecil atau posisinya, ditambah setengah rho kecepatan air pada pipa yang kecil dikuadratkan, nilainya sama dengan tekanan pada pipa yang besar ditambah rho kali G kalikan posisi pipa yang besar atau ketinggiannya diukur terhadap pipa yang kecil, ditambah setengah rho kalikan kecepatan air pada pipa yang besar dikuadratkan. Sobat 100, masukkan saja angkanya, lakukan perhitungan, nanti ketemu ya. Tekanan air pada pipa yang besar itu nilainya sekian kilopascal. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal
berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.